Pak Kris sudah 30 tahun bekerja sebagai supir pribadi konglomerat. Dia menjadi pegawai kepercayaan tuannya karena loyalitas yang tinggi dan pengabdian selama itu bukanlah waktu yang sebentar. Pagi itu, tuannya yang bernama Pak Susanto sedang ngopi ganteng di halaman rumahnya. Pak Kris dengan sopan berkata, "Pak, izin ada waktu sebentar?" "Iya, ada apa Kris?" kata Pak Susanto menjawab. Pak Kris pun mengutarakan keinginannya. "Saya mau pensiun Pak, saya mau menikmati masa tua di kampung sama keluarga." Pak Susanto pun kaget, namun memakluminya karena usia Pak Kris sudah menginjak 55 tahun. Sebagai supir yang harus fokus dan gesit di jalanan, pastinya kondisi Pak Kris sudah tak lagi prima. Pak Susanto pun menyetujuinya. Ia mengambil HP-nya di meja dan bilang, "Ini saya kasih kamu pesangon 3 miliar. Sebagai rasa terima kasih saya, karena kamu sudah mengabdi selama 30 tahun ini, dan uang ini bisa untuk usaha di kampung." Namun Pak Kris menolaknya. "Nggak usah Pak, saya udah ada tabungan." Pak Susanto pun terkejut. Baru kali ini ada orang menolak uang sebesar itu. "Emang kamu punya tabungan berapa? Emangnya cukup untuk financial freedom di kampung?" tanya Pak Susanto yang masih heran. "Saya punya tabungan 4 miliar Pak. Sepertinya lebih dari cukup. Apalagi harga-harga di kampung masih pada murah." Makin terkejutlah itu si bos. "Kamu emang punya duit dari mana? Saya tahu kamu ini pekerja paling jujur yang saya kenal. Gaji kamu per bulan aja cuma 7 juta. Nggak mungkin sampai kekumpul segitu." Pak Kris pun menjawab, "Jadi gini Pak, setiap hari kan saya antar kemanapun Bapak pergi. Di mobil saya nguping percakapan Bapak di telepon. Setiap kali Bapak ngambil keputusan untuk beli saham dan nyuruh asisten lewat telepon, saya juga ikutan beli saham yang Bapak beli. Kemudian dari dividen saham tersebut, saya beliin emas batangan. Lalu setiap kali Bapak nyuruh asisten untuk beli tanah di suatu tempat, saya juga ikutan membeli tanah yang agak kecilan, tapi masih di daerah yang sama. Sampai saat ini di total-total terkumpullah 40 miliar. Pak Susanto pun senyum lebar mengerti. Ini jadi bukti kalau lingkungan memang mengubah hidup seseorang. Tanpa disadari, hal itu membuat pola pikirnya ikut berubah dan perlahan memahami dunia bisnis. Berawal dari kebiasaan mau mendengar dan terus belajar. Sebagaimana perumpamaan yang bermakna, berteman dengan orang baik penjual minyak wangi akan membuat kita ikut tercium wanginya, tertular kebaikan atau ilmu. Begitu juga dalam kehidupan, lingkungan yang baik bisa membawa pola pikir, kebiasaan, dan masa depan menjadi lebih baik. Epilog. Pak Kris pun akhirnya menikmati hidup. Enggak, bukan gini. Kita itu pria baik-baik. Nah, ini baru betul. Pak Kris dan keluarga pun akhirnya menikmati sisa hidup mereka yang damai di kampung.